Biasa dipanggil Pak Bram. Saya dari Surabaya. Saya tertarik ke kelas retrokognisi ini karena saya ingin banyak menggali sejarah-sejarah yang sesungguhnya itu seperti apa dari metode retrokognisi ini. Saya dipanggil Angga, saya aslinya Jogja. Sehari-harinya saya adalah pekerja LSM dan saya fokus di kebencanaan. Saya ingin belajar retrokognisi ini karena itu sangat berkaitan sekali dengan kebencanaan. Karena apapun yang terjadi di Indonesia ini, bencana apapun itu pasti kita basisnya adalah sejarah gitu. Pernah terjadi kapan, lalu kemudian penumbukan korban jiwa berapa, lalu kemudian itu ada siklus yang selalu berulang. Tetapi karena memang bencana ini kayak saksi hidup itu sudah tidak ada, terjadinya bisa beratus-ratus atau beribu-ribu tahun yang lalu. Saksi mata sudah tidak ada, jejak prasasti juga tidak ada. Dan ini melalui retrokognisi ini bisa mencapai selain dari ilmu yang didapat atau mungkin dari riset atau penelitian, cerita masa lalu atau sejarah cerita dari para leluhur ini bisa digali untuk menyempurnakan kayak sebuah penelitian tentang bencana gitu. Dan ini akan sangat berguna untuk orang banyak. Halo semuanya, nama saya Soraya Halim, dipanggil Sora. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Jakarta, nanti saya berasal dari Jakarta. Namun di kegiatan lain saya juga menjadi seorang tarot reader, dan ketika kita berbicara tentang tarot itu ada yang namanya rekognisi ya, berarti mengarah ke depan. Dan kalau kita lihat lagi sambungannya dengan tarot, saya tertarik kenapa dengan retrokognisi, karena kalau di tarot sendiri ada keterhubungan antara past, present, dan future, dan berarti kan past itu menjurus ke arah retrokognisi. Jadi saya ingin belajar untuk melihat ketersambungan apa yang terjadi di masa lalu, sekarang, dan di masa depan, karena ada satu benang merah yang semoga itu bisa membantu untuk memprediksi apa yang ada di depan tanpa mendahului yang Maha Kuasa, dan supaya bisa melihat apakah yang terjadi sekarang ini ada keterhubungan dengan yang terjadi di masa lalu, agar semuanya menjadi lebih jelas. Buat teman-teman Javanica, ini seru banget kelas retrokognisi, nggak akan nyesel. Jangan beranggapan bahwa teman-teman harus punya sixth sense atau apapun,
tapi ikut aja, pede aja, karena kita nanti akan sama-sama, teman-teman nggak sendiri, ada Om Hao, ada juga teman-teman lain yang akan selalu membimbing kita pada saat melakukan perjalanan retrokognisi ini. Sejarah itu sangat berarti. Tidak ada sesuatu, kita pun nggak akan ada tanpa ada sejarah. Jadi buat kalian Javanica, terus pantau kisah Tanah Jawa. Pengalaman saya untuk retrokognisi hari ini sebetulnya apa ya, kelasnya itu bagus banget. Dari semula yang saya nggak tahu tentang energi dijelaskan secara detail banget sama Om Hao tentang apa itu retrokognisi, bagian-bagian retrokognisi, terus dampaknya itu apa, efeknya gimana, itu semuanya sudah dijelaskan sama Hao secara detail, sehingga saya bisa tahu saya ini banyak dari golongan dari indigo, termasuk indigo yang humanis, indigo yang interdimensi, itu juga semua dijelasin di situ. Nah, untuk yang jalan-jalannya di Taman Sari tadi juga mengasihkan sekali gitu loh. Dari yang dulu saya hanya pertama jalan-jalan, yang gini saya bisa diajarkan gimana ngerasain hawa energi, terus healing energi itu gimana, terus sambil tentunya beretrokognisi tentang gimana dulu pemandian para selir-selirnya dari para raja Jogja ya dulu itu ya. Nah itu terus untuk kesan saya untuk kelas retrokognisi ini lebih baik diadakan lagi dah, untuk yang lebih banyak kelasnya, untuk yang lebih banyak pesertanya, sehingga semuanya itu bisa merasakan bagaimana asiknya beretrokognisi. Halo semuanya, aku Sora dari peserta dari Jakarta. Hari ini udah belajar banyak banget sama Om Hao dan tim Kisah Tanah Jawa. Hari ini kita mulai dengan teori yang ada di kelas, dan itu teori yang sangat mencengangkan saya karena ternyata banyak sekali teori yang juga menjelaskan dari segi fisika juga. Jadi ada perhitungan yang bisa dijelaskan, bukan cuma hanya semata mistis. Lalu kita melakukan praktek juga terhadap foto-foto dan terhadap benda-benda. Salah satu benda yang saya sempat pegang dan rasakan adalah hachimaki, dan itu terasa merespon saya juga. Lalu ada juga kehadiran dari sosok Jepang itu juga bisa saya rasakan ya. Dan ada juga memegang barang-barang yang Om Hao bawa. Lalu juga belajar untuk retrokognisi, untuk melihat gambar. Jadi ternyata retrokognisi itu juga bisa kita pelajari dari melihat gambar. Lalu mempraktekkan langsung ke salah satu tempat yang ada di Yogyakarta, dan di tempat itu cukup bisa merasakan dan cukup bisa meretrokognisi hal-hal yang sebelum ini tidak pernah saya rasakan atau tidak pernah saya pelajari, tapi bisa langsung dipraktekkan pada sesudahnya, seperti itu. Pesannya dan kesannya adalah buat semua Javanica dan buat peserta hari ini, semoga bila saya dan teman-teman yang belajar hari ini dan juga mungkin Javanica yang berikutnya bisa mempelajari hal ini, semoga bisa menjadi hal yang berguna bagi diri sendiri dan berguna untuk orang lain, untuk membantu orang lain, dan untuk memperkaya juga budaya dan sejarah, untuk meningkatkan juga rasa cinta kita terhadap budaya dan sejarah negara kita. Semoga hal ini tidak dijadikan sebagai teman-teman sebagai retrokognisi itu pasti hanyalah semata mistis mata gitu ya. Padahal tidak seperti itu. Banyak juga nilai-nilai pelajaran sejarah yang bisa kita ketahui dari sana.